Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, namo buddhaya, om swastiastu, dan salam kebajikan. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 izin mempresentasikan bab 6 yang berjudul Para Pemangku Kepentingan dan Etika Bisnis. Baik, di sini saya akan mengenalkan beberapa nama rekan dari tim kelompok 6. Yang pertama ada Salsabila Cynthia Rahmawati. Yang kedua adalah saya sebagai Adelia Putina Siswanto. Yang ketiga adalah Kirania Azahra. Yang keempat ada Valentino Ardiansyah. Yang kelima ada Nadila Sayyida Maulida. Pengertian pemangku kepentingan atau stakeholder sendiri menurut Robinson Coulter yaitu kumpulan individu maupun lembaga yang memiliki kepemilikan, tuntutan, kepentingan terhadap organisasi perusahaan dan dipengaruhi oleh keputusan dan tindakan yang dilakukan oleh organisasi perusahaan. Selanjutnya kita beralih ke pembahasan pembagian pemangku kepentingan berdasarkan kedudukan mereka dalam pengelolaan perusahaan. Jadi para pemangku di sini kita bedakan menjadi dua. Ada yang inside stakeholders sama outside stakeholders. Untuk inside stakeholders sendiri merupakan orang-orang yang memiliki kepentingan dan tuntutan terhadap sumber daya atau perusahaan yang ada di dalamnya. Contohnya ada seperti pemegang saham, manajer, dan karyawan. Untuk outside stakeholder merupakan orang atau pihak yang bukan pemilik maupun pemimpin, tetapi mereka juga memiliki kepentingan atau kewenangan oleh perusahaan tersebut. Contohnya ada seperti pelanggan, pemasok, kreditor, pemerintah, masyarakat umum, komunitas lokal, media, dan lain-lain. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pembagian pemangku kepentingan berdasarkan aktivitas perusahaan. Nah, di perusahaan sendiri tuh pasti di dalamnya ada interaksi oleh berbagai pihak dalam menjalankan bisnisnya. Interaksi itu dibagi menjadi dua kelompok, yaitu primary stakeholders dan secondary stakeholders. Primary stakeholders sendiri merupakan pihak-pihak atau kelompok yang mempengaruhi perusahaan secara langsung dalam kegiatan utamanya, yaitu produksi dan penjualan. Contoh pihak-pihak yang terlibat sebagai primary stakeholders yaitu karyawan, pemasok, kreditor, dan lain sebagainya. Lalu, untuk secondary stakeholders sendiri merupakan pihak atau kelompok di dalam masyarakat yang dipengaruhi oleh kegiatan utama perusahaan baik secara langsung maupun tidak langsung dan keputusan-keputusan yang diambil oleh perusahaan. Contohnya seperti investasi asing, masyarakat publik, pemerintah, media, dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah etika bisnis. Pengertian etika sendiri yaitu secara umum etika dapat didefinisikan sebagai satu usaha sistematis dengan menggunakan akal untuk memaknai individu atau sosial kita, pengalaman moral, di mana dengan cara itu dapat menentukan peran yang akan mengatur tindakan manusia dan nilai yang bermanfaat dalam kehidupan. Etika disinonimkan dengan moralitas sebuah tindakan yang secara moral dianggap benar, disebut dengan tindakan yang etis. Kode moralitas disebut juga dengan kode etik. Lalu, selanjutnya ada pengertian etika bisnis. Etika bisnis adalah seperangkat nilai tentang baik, buruk, benar dan salah dalam dunia bisnis berdasarkan pada prinsip-prinsip moralitas. Dalam arti lain, etika bisnis berarti seperangkat prinsip dan norma di mana para pelaku bisnis harus berkomitmen dalam bertransaksi, berperilaku, dan berelasi agar tujuan bisnisnya selamat. Selain itu, etika bisnis juga dapat diartikan pemikiran tentang moralitas dalam ekonomi dan bisnis, yaitu tentang perbuatan baik, buruk, terpuji, tercela, benar, salah, wajar, pantas, atau tidak pantas dari perilaku seseorang berbisnis, berwirausaha, atau bekerja. Lalu, mengapa bisnis harus etis? Nah, dalam berbisnis terdapat 7 alasan pendorong untuk perusahaan agar menjalankan bisnisnya secara etis. Yang pertama yaitu meningkatnya harapan publik, lalu tidak melakukan tindakan membahayakan. Yang ketiga meningkatkan kinerja perusahaan. Keempat meningkatkan kualitas hubungan bisnis. Kelima perusahaan terhindar dari penyalahgunaan.
Lalu yang keenam, menghindarkan terjadinya pelanggaran hak pekerja. Dan yang ketujuh adalah mencegah perusahaan memperoleh sanksi hukum. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai etika bisnis pada fungsi perusahaan. Etika bisnis menjadi dasar yang sangat penting dalam menjalankan berbagai fungsi perusahaan secara profesional dan bertanggung jawab. Saya akan menjelaskan 4 etika bisnis pada fungsi perusahaan. Yang pertama dalam bidang accounting. Etika bisnis mengharuskan para akuntan untuk selalu bersikap jujur dan transparansi saat mencatat serta melaporkan informasi keuangan. Mereka juga wajib menjaga kerahasiaan data dan mengikuti standar akuntansi yang berlaku agar laporan keuangan dapat dipercaya oleh semua pihak. Selain itu, akuntan harus menghindari adanya konflik kepentingan yang dapat mengganggu objektivitas pekerjaan mereka. Yang kedua, pada bidang keuangan, etika bisnis menuntut pengelolaan dana perusahaan dilakukan dengan penuh tanggung jawab. Setiap keputusan yang berkaitan dengan investasi, pinjaman, dan penggunaan dana harus dilakukan secara terbuka dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Praktik korupsi, penipuan, atau manipulasi data keuangan harus dihindari agar perusahaan tetap memiliki reputasi yang baik dan mendapatkan kepercayaan dari para pemangku kepentingan. Yang ketiga yaitu dalam fungsi produksi dan pemasaran. Etika bisnis menekankan pentingnya menghasilkan produk yang berkualitas dan aman bagi konsumen. Informasi yang disampaikan dalam promosi harus akurat dan tidak menyesatkan agar konsumen itu dapat membuat keputusan yang tepat. Selain itu, perusahaan juga harus bertanggung jawab atas dampak lingkungan dari proses produksinya serta memberikan perlakuan yang adil dan layanan yang memuaskan kepada pelanggan. Sementara yang terakhir yaitu dalam bidang teknologi dan informasi, etika bisnis mengharuskan perlindungan data dan privasi pengguna serta penggunaan teknologi secara bertanggung jawab. Perusahaan harus bersikap transparansi dalam pengumpulan dan pemanfaatan data serta menghormati hak kekayaan intelektual. Penggunaan teknologi ini untuk tujuan yang melanggar hukum atau merugikan pihak lain harus dihindari agar perusahaan itu dapat menjaga integritas dan kepercayaan di era digital ini. Nah, secara keseluruhan, penerapan etika bisnis itu dalam berbagai fungsi perusahaan tidak hanya menjaga reputasi dan kepercayaan saja, tetapi juga menciptakan lingkungan bisnis yang berkelanjutan dan harmonis bagi semua pemangku kepentingan. Dengan berpegang pada prinsip-prinsip etika, perusahaan itu dapat berkembang secara sehat dan memberikan manfaat yang luas bagi masyarakat. Terima kasih.